Halo Sobat Ilmu Giziku. Nah, di video kali ini tentunya ada yang berbeda ya, karena Ilmu Giziku akan membahas tentang kasus dietetik pada penyakit hipertensi. Nah, karena kita mau ngerjain kasusnya bareng-bareng, jadi jangan lupa untuk siapkan catatan dan alat tulisnya. Tapi seperti biasa sebelum itu, kalian jangan lupa klik tanda subscribe dan nyalakan notif loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video dan informasi kita yang terbaru. Nah teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita mengerjakan soal dietetik ini, kita perlu mengerti tentang ADIME, yaitu asesmen, diagnosa, intervensi, dan monitoring evaluasi. Hal tersebut sangat penting untuk menyusun NCP dengan akurat dan dengan baik, gitu. Kita mulai ke kasus yang pertama. Seorang ibu A berusia 42 tahun yang merupakan seorang PNS golongan 3, tinggal bersama suami dan 2 anaknya yang masih sekolah. Seminggu yang lalu melakukan pemeriksaan laboratorium dan diketahui kadar kolesterol totalnya itu 282 mg per desiliter. LDL-nya sebesar 185 mg per desiliter dan HDL-nya sebesar 37 mg per desiliter. Tekanan darahnya juga diketahui 170 per 110 mm air raksa, dan juga telah dilakukan pengukuran antropometri yang diketahui tinggi badannya ternyata 157 cm dan berat badannya 69 kg. Pasien ini ternyata mengeluh sakit kepala, adanya rasa pegal, tidak nyaman pada area tengkuk, pusing 7 keliling, rasa ingin jatuh, jantung berdebar dan berdetak cepat, telinga berdenging. Nah, di sini ada pun hasil recall sehari yang menunjukkan asupan energinya yaitu 170%, proteinnya 80%, lemak 110%, karbohidrat 110%, dan asupan natriumnya ternyata 2500 mg. Pasien memiliki kebiasaan makan utama sebanyak 3 kali dalam sehari dengan 2-3 kali lauk hewani seperti ikan goreng dan ikan asin. Sumber nabati seperti tahu dan tempe goreng, mengonsumsi 1-2 sendok makan sayur setiap hari, suka makan coklat, keripik singkong, sambil nonton TV bersama keluarga, dan suka beli jajanan jeroan di angkringan. Nah, jadi hal pertama kalau kita udah baca soal, pasti kita sudah bisa melihat banyak data yang bisa kita cantumkan di ADIME ini. Oke, yang pertama kita harus menyusun asesmen atau pengkajian gizi. Nah, pengkajian gizi ini isinya itu ada riwayat gizinya, data biokimia, pengukuran antropometri, pemeriksaan fisik klinis, dan juga riwayat personal. Oke, kita mulai ya ke asesmen. Yang pertama ada riwayat personal dulu nih. Ternyata di sini di dalam kasus namanya Ibu A. Usianya itu 42 tahun, jenis kelaminnya perempuan, dan memiliki pekerjaan PNS. Statusnya menikah dan keadaan sosial ekonominya menengah ke atas. Tinggal bersama 2 anak dan suami. Oke, lanjut kita ke data antropometri. Di sini diketahui berat badannya ternyata 69 kg. Tinggi badannya 157 cm. Nah, kalau kita udah ketemu nih berat badan dan tinggi badannya, kita bisa langsung menghitung IMT untuk memastikan apakah status gizinya itu bagaimana, baik, obesitas, ataupun kurang. Ternyata kalau kita hitung dengan rumus IMT, yaitu berat badan per tinggi badan kuadrat, hasilnya adalah 28. Angka ini itu masuk ke dalam kategori obesitas menurut Permenkes Rakyat Indonesia nomor 41 tahun 2014. Nah, teman-teman jangan lupa kalau misalnya dalam data antropometri ini ternyata didapat kesimpulan bahwa IMT-nya itu udah normal, kita bisa menghitung berat badan ideal. Berat badan ideal ini rumusnya adalah tinggi badan dikurang 100, lalu dikurang 10%. Nah, jika kita hitung dengan data yang ada, ternyata berat badan ideal ibu ini yaitu 51,3 kg. Gitu. Oke, ini masih asesmen ya teman-teman. Jadi kita masuk ke asesmen yang biokimia. Nah, hal yang perlu kita perhatikan dalam mengisi bagian biokimia ini, kita perlu tahu nilai normal suatu lab. Di sini dikatakan di soal bahwa kolesterol total ibu ini tuh 282 mg per desiliter. Kalau kita bandingkan dengan nilai normalnya, ternyata
nilai normalnya itu kurang dari 200 mg per desiliter. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kolesterol total pada soal di atas itu tinggi. Kolesterol total ibunya itu tinggi. Nah, seperti itu ya. Nah, lanjut ke hasil LDL-nya itu ternyata 185 mg per desiliter. Ternyata untuk nilai normalnya itu dikurang dari 130. Tentunya ini juga tinggi ya, karena jauh juga. Lalu untuk HDL-nya itu di angka 37 mg per desiliter di kasusnya itu. Nah, ternyata nilai normalnya itu 35 hingga 55 mg per desiliter. Nah, ini kan masih di 37 ini masih di rentan 35 sampai 55. Jadi hasilnya ternyata normal gitu. Nah, lanjut pemeriksaan klinis dan fisik. Ternyata tadi diketahui bahwa pasien itu mengeluh sakit kepala, rasa pegal dan tidak nyaman, terus pusing 7 keliling, rasa ingin jatuh, berdebar, atau detak jantung cepat seperti itu. Nah, itu tuh masuknya ke kategori data fisik, pemeriksaan fisik. Nah, kalau misalnya pemeriksaan klinis, biasanya kayak tekanan darah, terus ronsen, seperti itu. Nah, ternyata untuk pemeriksaan klinis sendiri di sini, tekanan darah dari ibunya itu 170 per 110. Tentunya ini sangat tinggi ya teman-teman, karena kita tahu bahwa nilai normal tekanan darah itu kan di 120 hingga 80. Nah, berarti kesimpulannya adalah ibu ini telah mengidap hipertensi stage 2, seperti itu. Oke, jika asesmen fisik klinis sudah, kita masuk ke asesmen dietary history atau kebiasaan makan. Diketahui bahwa di soal itu, asupan recall dalam sehari menunjukkan energinya 170%, proteinnya 80%, lemaknya 110%, karbohidratnya 110%, dan asupan natriumnya itu 2500 mg. Dan juga punya kebiasaan kayak makan lauk hewani, ikan goreng, ikan asin, terus tahu tempe, tadi ya mengonsumsi 1-2 sendok makan sayur setiap hari, dan makan coklat, keripik, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk kebiasaan-kebiasaan makannya, kita bisa masukkan ke dalam asesmen dietary history atau kebiasaan makan. Nah, oke teman-teman, jadi yang tadi itu pengerjaan asesmen gizi. Nah, sekarang kita lanjut ke penentuan diagnosa gizinya. Untuk menentukan diagnosa gizi sendiri itu kita bisa menggunakan buku, dibantu oleh buku. Contohnya tuh buku terminologi gizi yang biasa kita bawa sehari-hari juga. Nah, untuk penulisan diagnosa gizi itu konsepnya kan PES atau Problem, Etiologi, dan Sign Symptom. Tentunya kita juga harus tahu dulu nih problemnya itu apa. Oke, biar gak bingung, kita coba masuk untuk menegakkan diagnosa dari kasus ini ya. Jadi untuk masalah pertama yaitu problem dari domain intake-nya ada asupan makan berlebih yang berkaitan juga dengan kurangnya pengetahuan pasien terkait makanan dan gizi. Ditandai sesuai kasus, sign symptomnya itu hasil recall sebesar energinya 140%, lemaknya 110%, dan karbohidratnya 110%. Tentunya ini sebuah masalah yang berurutan ya dari problem, etiologi, dan sign symptom. Nah, sama nih, selanjutnya seperti itu. Contohnya ini, penurunan kebutuhan natrium yang berkaitan dengan penyakit hipertensi stage 2, tekanan darahnya 170/110, ditandai dengan tingginya hasil natrium, yaitu 2500, dan pasien sering mengonsumsi makanan tinggi natrium, seperti coklat, ikan asin, jeroan angkringan, dan keripik singkong asin. Oke, mungkin untuk masalah domain intake cukup segitu ya. Kita lanjut ke masalah yang domain klinis. Ternyata di sini dilihat bahwa problemnya itu ada berat badan berlebih yang berkaitan dengan kelebihan intake energi ditandai dengan hasil IMT-nya yaitu 28,04 dengan kategori obesitas.
Selanjutnya, ada masalah perubahan nilai terkait gizi yang berkaitan dengan gangguan fungsi organ, ditandai dengan hasil kolesterol totalnya 282 mg per desiliter dan hasil LDL-nya ini 185 mg per desiliter. Tentunya angka ini cukup tinggi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke masalah perilaku nih. Ternyata perilakunya juga terdapat masalah, yaitu kebiasaan makan yang salah berkaitan dengan belum terpaparnya edukasi terkait gizi atau terkait diet, DASH, dan rendah lemak, ditandai dengan pasien ini memiliki kebiasaan makan coklat, makan keripik singkong asin, dan juga makan makanan jeroan. Tentunya hal ini kan kebiasaan makan yang kurang baik ya. Apalagi pasien ini sedang menderita penyakit hipertensi stage 2 gitu teman-teman. Oke, setelah diagnosa kita masuk ke intervensi gizi. Di sini kita bisa mulai untuk menghitung kebutuhan pasien dengan rumus yang kadang bermacam-macam juga, entah itu Mifflin atau Harris Benedict. Tapi yang perlu diperhatikan adalah sumbernya gitu. Kita perhitungannya pakai Mifflin dulu ya teman-teman. Untuk rumus Mifflin untuk perempuan yaitu 10 dikali berat badan ditambah 6,25 dikali tinggi badan dikurang 5 dikali usia dikurang 161. Dihasilkan yaitu 1123,25. Lalu habis ini kita udah bisa menentukan energinya dengan cara dikali faktor aktivitas dan faktor stres. Untuk faktor aktivitas dan faktor stres kalian jangan bingung. Hal ini tuh bisa pakai buku yang mana aja asal sumbernya jelas dan juga tepat. Kalau bisa lihatnya di buku gitu. Nah, untuk faktor aktivitas dan faktor stres yang digunakan pada kasus ini bisa dikali 1 dan dikali 1,3. Menghasilkan 1460,22 kilokalori untuk energi ya. Nah, kita cari nih protein, lemak, karbohidratnya. Distribusinya itu kayaknya kita 15% aja ya untuk protein, lemaknya 20% dan karbohidratnya 65%. Masing-masing menghasilkan untuk protein itu 54,76 gram, lemaknya 32,44 gram, dan karbohidratnya 237,28 gram. Oke, kita sudah bikin perhitungan nih, kita masuk ke preskripsi diet. Preskripsi diet itu mencakup jenis diet yang akan kita berikan setelah menghitung kebutuhan, yaitu memberikan diet DASH atau rendah lemak sesuai dengan kasus yang ada. Karena kan ibu ini hipertensi dan juga asupan lemaknya sangat tinggi ya selama ini. Jadi kita berikan diet DASH rendah lemak. Untuk jenis makanannya itu biasa ya, bentuk makanannya biasa karena nggak ada masalah demam atau kesulitan menelan mengunyah itu tidak ada. Lalu rutenya oral dan frekuensi makanannya itu 3 kali utama dan 2 kali selingan. Lalu kita juga perlu menentukan tujuan dari pemberian diet tersebut. Yang perlu kita perhatikan, tujuan dari pemberian diet ini harus disesuaikan dengan diagnosa gizi yang sudah kita buat. Nah, yang tadi kan diagnosa gizinya salah satunya ada berat badan berlebih. Berarti tujuan kita apa? Tujuan kita adalah menurunkan atau menormalkan berat badan pasien. Gitu. Lalu tadi ada juga nilai lab, masalah nilai lab terkait gizi. Berarti apa? Berarti tujuan kita juga untuk menurunkan kadar kolesterol atau LDL yang berlebih hingga mencapai batas normal dengan cara memberikan makanan yang tinggi serat larut air. Atau membatasi makanan-makanan yang tinggi lemak, jenuh gitu. Jadi kan bersangkutan ya teman-teman. Nah, selanjutnya tujuannya itu membantu memenuhi kebutuhan gizi pasien sesuai dengan kebutuhan, karena kita tahu bahwa hasil recall dari ibu ini tuh sangat berlebih dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Lalu selanjutnya tujuannya itu membantu memperbaiki kebiasaan makan pasien atau kebiasaan makan ibu ini dengan pemberian edukasi dan konseling. Tentunya ini masuk juga ya ke diagnosa yang sudah kita buat, karena tadi diagnosanya itu kan kebanyakan mungkin kurangnya pengetahuan karena ibunya belum dapat konseling atau edukasi gizi gitu. Jadi kita juga bertugas atau bertujuan lah untuk membantu memperbaiki kebiasaan makan pasien.
Nah, gimana sih prinsip dari pemberian diet ini? Prinsipnya itu melalui oral tentunya, lalu batasi makanan tinggi natrium, tinggi kolesterol, dan tinggi lemak jenuh. Lalu batasi proses pemasakan secara digoreng, karena tadi kan banyak yang digoreng-goreng juga ya ibunya. Terus diberikan serat larut air, yaitu 4-5 penukar. Sumbernya itu bisa kita lihat di buku penuntun diet dari Persagi. Lalu asupan garamnya tentunya tidak diperbolehkan dulu, atau 200-400 mg per hari aja. Karena kan ini sudah stage 2 dan ditakutkan ibunya masih suka makan makanan yang tinggi natrium nih. Jadi mungkin sementara waktu tidak diberikan terlebih dahulu gitu, karena natrium tuh kan sebenarnya sudah banyak juga di makanan-makanan lain. Jadi jangan dulu ditambahkan garam dapur. Oke, itu merupakan intervensi gizi. Sekarang kita masuk ke edukasi juga. Edukasi jangan lupa untuk memberikan pengetahuan terkait dietnya, terus penjelasan terkait dietnya juga kepada pasien dan keluarga pasien, agar keluarga pasien pun bisa membantu. Lalu kita juga harus memberikan contoh menu biar gak bingung ya. Bisa juga kita kasih nih DBMP atau leaflet. Lalu memberikan motivasi kepada pasien untuk menerapkan diet DAS rendah lemak. Seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa masuk nih ke MONEV atau monitoring evaluasi, tahapan akhir dari ADIME. Nah, untuk monitoring evaluasi ini kita biasanya lihat dalam 1 minggu ke depan nih, apakah ada perubahan di pasien itu. Lembar monitoring ini isinya ada antropometri, biokimia, fisik klinis, dan juga dietary history. Kita harus tahu dulu nih, apa sih yang mau kita lihat dan apa yang mau kita evaluasi ke depannya. Yang pertama tentunya sesuai dengan masalah dan diagnosa gizi yang sudah kita buat. Yang pertama, antropometri. Tadi kan berat badannya berlebih, berarti evaluasi yang harus kita lakukan adalah menurunkan berat badan hingga mencapai batas normal. Target untuk penurunan berat badan yang normal itu 500 gram hingga 1 kg dalam waktu 1 minggu. Lalu hal yang harus dievaluasi juga di sini adalah biokimianya, karena biokimianya tadi kita tahu bahwa tinggi ya. Jadi untuk kolesterol dan LDL-nya itu kita harus evaluasi nih agar mencapai seenggaknya menurun atau enggak mencapai batas normal. Nah, kita tentukan kapan pasien tersebut harus cek lab lagi untuk melihat adanya perubahan atau enggak. Kita coba nih untuk cek lab di 1 minggu ke depan. Selanjutnya ada yang dimonitoring lagi nih, yaitu fisik klinis, yaitu tekanan darah dan juga sign symptom. Berarti evaluasinya adalah gejalanya berkurang gitu, atau tekanan darahnya mencapai batas normal ataupun menurun. Itu udah suatu evaluasi yang bagus juga, dan targetnya lebih baik dari sebelumnya gitu. Targetnya berarti tidak ada gejala atau gejala berkurang, dan juga tekanan darahnya itu menurun atau mencapai batas normal. Dengan waktu pemeriksaan kalau bisa biasanya oleh perawat ya di TTV gitu setiap pemeriksaan. Nah, kita bisa nih kepantau bareng perawat gimana perkembangan dari pasien tersebut. Nah, nanti kita bisa masukin ke monitoring evaluasi ini. Lalu untuk evaluasi yang terakhir yaitu di dietary history. Itu kita evaluasi nih asupan makannya, apakah berlebih atau kurang atau malah baik, berubah gitu. Nah, jadi target yang harus kita capai yaitu adanya perubahan dalam asupan makan dan yang ke arah yang lebih baik ya tentunya. Nah, untuk waktunya tentu setiap hari kita pantau, setiap hari kita lihat nih asupannya seperti apa, apakah baik atau malah sebaliknya seperti itu. Nah, begitulah teman-teman, mungkin pembahasannya cukup panjang, tapi semoga hal ini bisa memudahkan teman-teman semua dalam mengerjakan kasus diet sesuai dengan prinsip ADIME. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Dini Anissa dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa di video selanjutnya.